Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi semua ibu-ibu. Disorot netizen karena dia nggak paham menggunakan kalimat para yang bersifat jamak, dan dia menyampaikan sambutannya di acara Fatayat NU itu Jumat lalu. Para kiai, para bapak, para ini elementer banget ya. Saya pikir ini netizen bukan nyinyir, tapi sekelas Wapres nggak paham soal yang beginian. Jadi dia ini kita perlu bertanya, pahamnya apa dong gitu ya. Dan lebih bahaya lagi, orang model beginian kok bisa jadi Wapres. Parah banget bangsa ini. Ya tentu publik tetap memperhatikan gestur, gerak-gerik, dan terutama motif dari Pak Jokowi untuk berupaya selalu ada di dalam sorotan kamera supaya bisa diupload ke sosial media beliau. Hidup Jokowi! Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hancur udah, gelap semua, hilang udah semua harapan rakyat yang memimpikan keadilan untuk bisa ditegakkan di negeri ini. Karena sementara rakyat pada teriak dan menuntut supaya Jokowi diseret untuk diadili, tapi di acara hari ulang tahun Gerindra kemarin, mereka malah pada nyanyi, terima kasih Jokowi. Presiden Prabowo malah teriak, hidup Jokowi. Presiden Prabowo malah ngasih hadiah keris emas sama Jokowi. Buat lo yang kemarin mikir kalau Gibran jadi wapresnya Prabowo, kalau Prabowo deket sama Jokowi, kalau lo pikir semua itu hanya strategi politiknya Prabowo, nah lo semuanya salah. Karena Prabowo emang beneran bestinya Jokowi. Tapi menurut gue, kejelasan hubungan Prabowo dengan Jokowi ini justru bagus. Karena minimal dari sejak awal kita jadi tahu bagaimana kita harus bersikap dan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Apalagi nanti di Pilpres 2029. Karena dari sejak sekarang kita tahu siapa yang harus kita hindari, waspadai, dan jangan sampai kita pilih. Dan ingat, dengan hilangnya ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold, maka di 2029 akan banyak banget pilihan pemimpin yang bisa kita pilih. Pemilu 2029 masih lama. Lah, Prabowo sendiri baru 100 hari jadi presiden, tapi harapan rakyat untuk bisa mengadili Jokowi udah hilang. Nah, terus kalau gitu, siapa dong bestinya rakyat yang menuntut keadilan untuk bisa ditegakkan? Kalau udah kayak gini, siapa dong temennya rakyat? Rakyat berdiri sama siapa dong? Karena yang baju hijau jelas berdiri sama Prabowo. Yang baju coklat jelas nurutnya sama Jokowi. KPK, Kejagung, bah, mereka sih cuman alat kekuasaan doang. Terus kita, terus rakyat, kita sama siapa? Ya seperti biasa, rakyat balik lagi ke settingan awal pabrik. Ya seperti biasa, rakyat berdiri bersama rakyat lainnya. Seperti biasa, rakyat memperjuangkan nasibnya sendiri. Kalau mau minta tolong, paling rakyat cuman bisa minta tolong sama yang seragam biru, sama pemadam kebakaran. Karena hanya tinggal pemadam kebakaran yang bebas kepentingan dan tidak berpihak. Karena hanya sisa pemadam kebakaran yang tidak berpolitik dan tidak dijadikan sebagai alat politik. Karena
Saya kira mau meneriakkan hidup rakyat, hidup rakyat. Baru kali ini saya mendengar dan melihat ada presiden pidato menggebu-gebu yang diteriakkan itu hidup Jokowi, bukannya hidup rakyat. Ini menjadi petanda jelas bahwasannya Presiden Prabowo masih dibayang-bayangi oleh elit atau Jokowi. Mantan Presiden SBY pernah bilang soal matahari kembar. Ini terbukti bahwasannya Presiden Prabowo masih dikendalikan oleh Jokowi, dikendalikan oleh elit dan oligarki. Inilah yang disebut dengan state capture, which is negara sedang ada dalam cengkeraman kelompok elit, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil ke depan akan lebih menguntungkan golongan tertentu daripada menguntungkan masyarakat banyak. Presiden itu harus tunduk pada rakyat, bukan menjadi boneka kepentingan. Kalau dari awal sudah begini, kita harus waspada. Sebetulnya siapa yang sedang berkuasa? Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Gibran, seorang wakil presiden kita, dan juga ada Prabowo Subianto, yaitu presiden terpilih kita. Dan ketika kita melihat respon-respon dari masyarakat dalam menilai kinerja seorang presiden dan juga wakil presiden kita, tidak bisa dipungkiri dari setiap kasus-kasus yang ada dan sesuatu realita yang terjadi dalam Kabinet Merah Putih, ada pro dan kontra, artinya ada yang mendukung, ada juga yang tidak mendukung. Namun dalam hal ini, ketika kita melihat sebuah partai yang tidak bergabung dalam Kabinet Merah Putih ataupun PDI Perjuangan yang menjadi oposisi di bagian ini, mereka selalu menjadi agen of control bersama dengan masyarakat, bersama dengan rakyat, yang selalu meninjau bagaimana pemerintahan ini berjalan dengan tepat ataupun tidak. Nah, teman-teman, perlu kita menyadari bahwa dengan berbagai macam gerakan-gerakan yang ada, yang dipenuhi dengan situasi-situasi politik yang begitu mencekam, ada juga orang-orang yang sulit menerima keberadaan Gibran. Kenapa mereka sulit menerima? Karena mereka tahu bahwa jam terbang akan menentukan kualitas seseorang. Dari pencalonan, memang sebagian besar masyarakat Indonesia sudah berpikir buruk terhadap Kabinet Merah Putih, ataupun sering dikatakan oleh Prabowo Subianto Kabinet Gemoy. Kenapa? Karena dari awal pencalonan saja pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pendukung-pendukung Gibran dan juga termasuk Jokowi di kala itu sangat luar biasa. Artinya kecurangan itu dilakukan secara terang-benderang dan mereka seakan-akan kebal akan hukuman itu. Kalau bisa dikatakan sampai sekarang belum ada yang namanya diadili, belum ada yang namanya mendapatkan konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh Jokowi. Teman-teman, perlu kita lebih waspada dan selalu menyuarakan hal ini. Karena kalau kita tidak menyuarakan hal ini, itu seakan-akan mereka berpikir bahwa yang mereka lakukan itu udah tepat. Ketika beberapa hari lalu muncul masyarakat Indonesia, muncul rakyat Indonesia, munculnya mahasiswa turun ke jalan, tanda kutip, itu artinya negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kalau negara sudah tidak baik-baik saja, maka porosnya roda pemerintahan itu tidak akan berjalan dengan baik. Kenapa? Karena masyarakatlah yang menilai itu, masyarakat yang mengetahui itu. Secara logika ini, mereka sebagai pejabat, baik itu presiden, wakil presiden, menteri-menteri, bahkan jajaran pemerintahan lainnya, dari tertinggi sampai ke terendahnya itu, buat apa sih mereka? Apa fungsi mereka dijadikan sebagai pejabat? Ya, tidak lain dan tidak bukan untuk melayani masyarakat. Nah, kita sebagai masyarakat ataupun yang sebagai patokan pelayanan mereka, kita bisa mengevaluasi dong bagaimana pekerjaan mereka selama 100 hari. Apakah sudah tepat ataupun tidak? Kalau kita mengevaluasi pekerjaan Prabowo bersama dengan Gibran, ada banyak hal yang menjadi seruan masyarakat. Ada banyak hal yang menjadi jeritan hati masyarakat. Kenapa?
karena mereka langsung melihat ya bagaimana terrealisasinya program Prabowo itu 50-50%, 50%-nya terrealisasi, 50%-nya gagal. Ini baru 100 hari. Bagaimana ketika PPN dinaikkan ya, PPN 12%. Luar biasa, itu membuat masyarakat mulai berpikir bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah sudah tidak pro kepada masyarakat. Janji kampanye mulai dipudarkan, janji kampanye mulai tidak diungkit lagi. Ya. Ketika kita melihat makanan gratis yang begitu luar biasa program di kala itu, maka masyarakat menilai Prabowo di kala itu adalah ini program yang luar biasa, ini program yang tepat untuk masyarakat. Ternyata ketika terrealisasi semuanya tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Kenapa? Karena memang kalau dinilai dana sebesar itu dari mana coba? Sedangkan negara kita dipenuhi dililit dengan hutang yang begitu banyak. Ya, pantas saja lantas ketika masyarakat berkomentar akan hal ini. Bukan mereka tidak bersyukur dengan makanan gratis, tetapi yang sudah dijanjikan ya ketika tidak sesuai, ini sama aja membohongi masyarakat ya dengan janji-janji seperti itu. Ya, bisa aja kita janjikan ya, kita membuat rumah yang besar bagi masyarakat Indonesia yang belum punya rumah, kita buat rumah lah secara gratis. Semuanya. Ya lucu kan begitu kalau itu tidak terrealisasi. Nah, ternyata tidak hanya itu. Ketika Menteri Prabowo, Bahlil ya. Bahlil ini Menteri SDM, Sumber Daya Manusia, memberikan sebuah kebijakan ataupun kebijakan dia pada saat itu LPG bagi yang bukan agen gas itu, toko-toko kelontongan tidak boleh menjual kalau mereka bukan agen gas LPG 3 kilo. Ya, ini menyusahkan masyarakat. Tentunya program-program seperti ini seringkali dibuat oleh orang-orang yang memang itu dinilai titipan Jokowi dalam kabinet Prabowo. Makanya masyarakat selalu beramai-ramai, selalu berbondong-bondong untuk menyampaikan hal ini supaya mereka pejabat-pejabat itu Prabowo buka mata, jangan tergiur lagi dengan tindakan-tindakan Jokowi yang seakan-akan pro kepada Prabowo. Kasihan masyarakat yang selalu menjadi korban di sana, ya. Kasihan masyarakat sudah bertahun-tahun belum mendapatkan pemimpin yang tepat, begitu ya. Dengan berbagai macam masalah-masalah, harapan kita cepat terselesaikan, cepat teratasi. Itu yang kita mau, itu yang kita inginkan. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat dari Lensa Netizen, dimanapun Anda berada teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.